Pemain cinta ini sampai angkat tangan melihat pesonamu yang bertebaran kemana-mana. Tapi apa yang sebenarnya dia rasakan saat melihatmu terus fokus membangun dirimu sendiri? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Pemain cinta ini sampai angkat tangan melihat pesonamu yang bertebaran. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dia pernah merasa dirinya tak terkalahkan dalam permainan cinta, merasa bahwa dia adalah sosok yang tahu betul bagaimana memainkan emosi orang lain, menguasai hati siapapun dengan lihai, dan kemudian pergi dengan angkuh saat semua yang dia inginkan, dan semua yang dia harapkan telah terkunci dalam pesonanya yang memikat. Dia terbiasa menjadi pusat perhatian, menjadi orang yang selalu ditunggu-tunggu, dicari-cari, diidolakan oleh banyak orang karena keahliannya dalam menyusun keindahan kata-kata, tatapan penuh pesona, dan sikap yang penuh percaya diri. Keberadaannya selalu menarik perhatian, dan dia menikmati peran sebagai pusat dari segala perhatian yang mengelilinginya. Merasa bangga dan merasa bahwa dia tidak akan pernah kehilangan daya tarik, karena dia tahu cara memposisikan dirinya agar tetap menjadi pusat dari segala sesuatu yang berputar di sekelilingnya. Namun segalanya mulai berubah ketika dia bertemu denganmu. Seseorang yang tidak bisa ditaklukkan hanya dengan kata-kata manis, senyuman yang menggoda, atau tatapan penuh pesona yang selama ini dia banggakan. Karena kamu tidak mudah percaya, tidak mudah terbuai oleh rayuan dan pesona semu yang dia gunakan untuk menaklukkan hati orang lain. Kamu sudah terlalu sering melihat cinta yang palsu dan penuh kepalsuan, dan kamu tahu bagaimana membedakannya dari cinta yang sejati, yang tulus dan mendalam. Kamu datang dengan ketenangan yang berbeda dari kebanyakan orang, bukan sebagai petarung dalam permainan egonya yang penuh ambisi dan kepalsuan, tetapi sebagai cermin yang mampu menunjukkan siapa dia sebenarnya, tanpa harus berdebat atau bersaing. Dan itu yang membuatnya goyah, membuatnya merasa tidak nyaman karena dia tidak mampu membaca dan mengendalikanmu sebagaimana biasanya dia mengendalikan orang lain yang terbuai oleh pesonanya. Kamu tidak berlomba-lomba untuk memenangkan dia, tidak memohon agar dia mengerti perasaanmu, dan tidak berusaha memaksa agar dia memahami keberadaan dan keberanianmu. Kamu hanya hadir dengan sikap konsisten, dengan kerja keras yang kamu lakukan setiap hari demi membangun hidupmu sendiri, dengan dedikasi penuh terhadap apa yang kamu yakini dan jalani. Eight of Pentacles menggambarkan bahwa kamu sedang sibuk membangun masa depan yang kokoh dan penuh harapan, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu sudah memilih jalan yang tidak tergantung pada siapapun untuk meraih kebahagiaan. Kamu menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari pengakuan orang lain, tetapi dari kerja keras dan ketekunan dalam memperbaiki diri dan menjalani hidup sesuai dengan apa yang kamu yakini benar. Sementara kamu terus tumbuh dan mengasah dirimu dalam senyap, dia mulai merasa ada yang hilang dari dirinya, dari kehidupannya yang dulu penuh dengan pesona dan keangkuhan. Five of Cups muncul di tengah energinya yang gelisah dan penuh penyesalan, menunjukkan bahwa dia mulai menatap ke belakang, ke hari-hari ketika kamu masih ada di sisinya, ketika kamu masih bersedia mendengarkan, memberi peluang, dan berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia mulai menyadari betapa istimewanya kamu justru ketika kamu sudah tidak lagi menoleh ke arahnya, ketika kamu sudah mulai menjalani hidupmu sendiri tanpa bergantung pada kehadirannya. Penyesalan itu tidak datang karena kamu telah berubah, tetapi karena dia tahu dia telah melewatkan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak akan datang dua kali dalam hidupnya. Seseorang yang benar-benar tulus mencintainya, yang tulus memberi dan menerima. Dia pernah ingin memberikanmu sesuatu yang stabil, sebuah komitmen yang kuat dan kokoh, atau setidaknya itulah yang dia katakan dan inginkan. Tetapi Ace of Pentacles reversed menunjukkan bahwa niat itu hanyalah sebuah angan-angan, sebuah harapan yang tidak pernah benar-benar menjadi langkah nyata. Tidak pernah ada tindakan konkret yang membuktikan keseriusannya, karena dia ragu, dia takut, dan mungkin terlalu terbiasa bermain-main dalam dunia yang penuh kepalsuan,
hingga lupa bagaimana caranya bersungguh-sungguh. Ketika akhirnya dia ingin melangkah dan menunjukkan niatnya yang sebenarnya, semuanya sudah terlambat. Momen yang dulu terbuka dan penuh peluang, kini telah tertutup dengan tenang dan pasti. Dan kamu sudah terlalu jauh melangkah ke depan dalam perjalanan hidupmu untuk kembali menengok ke belakang, hanya demi melihat apakah dia masih berdiri di tempat yang sama, menunggu dan berharap. Five of Swords Reversed mengungkapkan bahwa dia mulai menyadari sesuatu yang selama ini dia abaikan dan abaikan dengan angkuh. Bahwa permainan dan konflik yang dia ciptakan sendiri tidak lagi membawanya pada kemenangan yang dia harapkan. Dia mulai merasa lelah dan jenuh dengan semua permainan itu, dan menyadari bahwa semua pertarungan dan strategi yang dia gunakan untuk mempertahankan egonya justru membuatnya semakin kehilangan makna dan arah. Dulu, dia merasa menang setiap kali ada yang terluka karena cintanya yang penuh manipulasi dan egoisme, merasa bahwa dia telah menguasai dan mengendalikan semuanya. Tapi kini, bahkan ketika tidak ada lagi yang berjuang untuknya, dia tetap merasa kalah, merasa kekosongan yang selama ini dia hindari dan abaikan justru semakin menyakitinya. Karena tidak ada yang benar-benar menang dari hubungan yang dibangun atas dasar manipulasi dan kepalsuan, yang hanya menyisakan luka dan penyesalan di hati yang terluka dan terkoyak. Nine of Cups Reversed memperkuat kenyataan pahit itu. Semua pencapaian, kebanggaan, dan kebebasan yang dulu dia agung-agungkan, kini terasa kosong dan tidak berarti. Tidak ada yang mampu mengisi kekosongan dalam dirinya yang semakin dalam dan menyakitkan. Karena kamu adalah bagian dari dirinya yang tidak bisa digantikan, bagian dari hatinya yang dulu penuh harapan dan kepercayaan, yang kini telah tersakiti dan terluka. Dia mungkin pernah menemukan banyak orang, banyak wajah, banyak pelukan dalam perjalanan hidupnya, tetapi tidak ada satupun yang mampu menggantikan ketulusan dan kedalaman cinta yang kamu bawa. Tidak ada yang dapat menyamai ketenangan dan kehangatanmu saat mencintai, yang mampu membuatnya merasa aman dan nyaman tanpa harus bermain, permainan kekuasaan dan manipulasi. Dia kehilangan rasa cukup yang dulu membuatnya merasa bangga dan percaya diri. Dan dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali rasa itu jika dia terus berbuat salah dan tidak belajar dari kesalahannya sendiri. Queen of Cups hadir untuk menggambarkan siapa dirimu sebenarnya. Seorang perempuan yang penuh kasih, keanggunan, dan kelembutan. Kamu bukan hanya memiliki hati yang besar, tetapi juga keanggunan dalam mencintai dan menjaga diri. Kamu tahu kapan harus memberi, kapan harus menjaga jarak, dan kapan harus menarik diri agar tidak terluka lebih dalam lagi. Kamu tidak meledak saat kecewa, tidak membuat drama saat disakiti, tetapi secara perlahan dan penuh kedamaian, kamu menarik diri, menyembuhkan luka-luka dalam diam, dan kembali berdiri dengan kepala tegak. Itulah yang membuatmu semakin tak tergantikan dan penuh kekuatan. Dia melihatmu bukan sebagai seseorang yang bisa ia miliki dan kendalikan, tetapi sebagai sosok yang dulu ia sia-siakan, dan kini tidak tahu bagaimana caranya kembali mendekati dan memperbaiki hubungan yang retak dan terluka. Ia menyadari bahwa kamu adalah cermin dari kejujuran dan keberanian, dan bahwa kamu tidak akan lagi membiarkan dirimu diperlakukan sembarangan. Ace of Wands mengungkapkan bahwa hasrat dalam dirinya belum padam, bahkan mungkin semakin membara, tetapi ini bukan lagi soal keinginan sesaat dan nafsu yang impulsif. Ini adalah pertanyaan yang lebih dalam dan serius. Apakah kamu masih membuka pintu hatimu untuknya? Apakah dengan segala yang sudah kamu lalui dan pelajari, kamu masih punya ruang dan keberanian untuk memberinya kesempatan kedua? Mungkin di dalam hati kecilmu ada keinginan dan harapan yang masih tersisa, tetapi di sisi lain kamu sudah menemukan kekuatan dan keberanian untuk tidak lagi bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa lengkap dan bahagia. Kamu tidak menunggu dia berubah, tidak berdoa agar dia kembali, dan tidak berharap segala sesuatunya akan kembali seperti dulu. Kamu hanya ingin hidupmu damai, tenang, dan penuh dengan keyakinan bahwa kamu mampu menjalani hari-harimu dengan penuh keberanian dan kebebasan. Karena kamu sadar bahwa jika seseorang tidak mampu memberi rasa aman, kejelasan, dan komitmen yang nyata,
maka itu bukanlah cinta sejati, melainkan sekadar keterikatan yang sementara dan rapuh. Kamu telah tumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang tidak lagi mengandalkan dan menggantungkan harga dirimu pada siapa yang memilihmu, karena kamu tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, dari keberanian untuk berdiri teguh dalam kebenaran dan kejujuran terhadap dirimu sendiri. Dan sekarang, saat dia berdiri dalam diam, menatapmu dari kejauhan dengan tatapan penuh penyesalan dan hasrat yang tertahan, kamu sudah tahu jawabannya. Kamu tahu bahwa cinta sejati tidak hanya lahir dari rasa suka atau ketertarikan sesaat, tetapi dari keberanian untuk hadir sepenuhnya, dari tanggung jawab yang penuh, dari komitmen yang tulus dan keberanian untuk menjaga satu hati tanpa melirik ke arah lain. Kamu tahu bahwa jika dia tidak mampu membawa semua itu, maka apapun yang dia tawarkan sekarang sudah tidak lagi kamu butuhkan. Kamu telah menjadi rumah bagi dirimu sendiri, tempat di mana kamu merasa aman, dihormati dan dicintai apa adanya. Dan rumah itu kini terlalu kokoh dan kuat untuk dihancurkan oleh cinta yang tidak sepenuhnya hadir dan tidak tulus. Kamu telah belajar dari semua pengalaman dan pelajaran hidup bahwa kebahagiaan dan kedamaian hati adalah hakmu, dan tidak ada yang berhak menghalangimu untuk meraihnya. Maka, pilihlah untuk terus berjalan di jalan yang membawamu ke kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dan jangan pernah takut meninggalkan hubungan yang hanya menambah luka, keraguan, dan ketidakpastian dalam hidupmu. Karena kamu layak mendapatkan cinta yang jujur, cinta yang menguatkan dan memberi rasa aman, bukan sekadar permainan dan kepalsuan yang menyamar sebagai rasa yang dalam dan bermakna. Dan ingatlah selalu bahwa kamu berhak mendapatkan cinta sejati yang mampu membahagiakan dan memperkaya hidupmu, dan bahwa keberanian untuk memilih jalan terbaik bagi dirimu sendiri adalah bentuk cinta paling tulus yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri. Setelah semua penyesalan dan kesadaran yang perlahan mulai tumbuh dan berkembang dalam dirinya, meskipun prosesnya berlangsung secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan siapapun, dia mulai memperhatikan kamu dari kejauhan dengan mata yang berbeda, mata yang lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih sadar akan makna sebenarnya dari keberadaanmu dalam hidupnya. Tidak seperti dulu ketika egonya yang besar membuatnya buta terhadap siapa dirimu sebenarnya. Seseorang yang penuh kehangatan, ketulusan, dan kekuatan batin. Sekarang dia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pesona fisik dan kata-kata manis yang selama ini dia gunakan untuk memancing perhatian dan mengendalikan situasi. Seiring berjalannya waktu, dia mulai melihat bagaimana kamu terus berkembang, menjalani hidupmu dengan penuh semangat dan keberanian, seolah-olah dunia ini tidak mampu menghalangi tekad dan semangatmu yang membara. Kamu tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Kamu tidak merasa perlu mengumbar pencapaianmu agar orang lain mengakui keberanian dan usahamu, melainkan kamu berjuang dengan sungguh-sungguh demi dirimu sendiri, sebagai bentuk penghormatan terhadap proses pertumbuhan dan perjalanan hidupmu. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, dia amati dengan seksama, seolah-olah dia sedang menyimak sebuah kisah yang penuh makna dan kedewasaan, yang menggambarkan kekuatan hati dan keberanianmu dalam menjalani hidup yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Dalam keheningan itu, dia mulai mengenang kembali semua momen yang pernah kalian lalui bersama. Bukan hanya momen bahagia dan penuh tawa yang dulu pernah membuat hatinya riang, tetapi juga kenangan pahit dan keretakan yang perlahan muncul tanpa disadari. Suatu jarak yang mulai terbentuk, percakapan yang selalu tertunda, dan kata-kata yang seolah terjebak dalam kerinduan yang tidak terucapkan. Dia mulai teringat akan peluang-peluang yang sebenarnya bisa kalian raih bersama. Sebuah awal yang penuh harapan dan potensi untuk membangun sesuatu yang lebih kuat dan penuh makna. Namun, di saat itu, dia terlalu sibuk menjaga harga diri dan merasa takut kehilangan kendali atas perasaannya sendiri, sehingga mengabaikan potensi besar yang ada di depan mata. Rasa takut akan kehilangan kekuasaan dan kekaguman orang lain membuatnya enggan mengambil risiko, dan dia terlalu terbiasa dengan pola permainan ego yang penuh manipulasi
dan ketidakjujuran sehingga lupa akan kedalaman dan keindahan hubungan yang tulus. Seperti kartu Ace of Pentacles Reversed yang menunjukkan kesempatan emas yang terlewatkan begitu saja. Kesempatan yang sebenarnya bisa membawanya ke dalam hubungan yang penuh makna dan kedalaman. Dia terlalu takut untuk melangkah, terlalu ragu untuk membuka hati, dan menerima kenyataan bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan dengan permainan kekuasaan dan kepalsuan. Kini, saat dia menyadari bahwa sinar yang kamu pancarkan sebenarnya tidak berasal dari usaha untuk menunjukkan siapa kamu kepada dunia, tetapi dari hidup yang kamu jalani dengan penuh integritas dan ketulusan, dia mulai merasa kagum dan terpesona. Kamu tidak perlu lagi berusaha menunjukkan betapa berharganya dirimu. Dunia dan bahkan dirinya sendiri sudah mampu melihat dan merasakan keberanian dan kejujuran yang kamu bawa. Kamu telah menciptakan ruang dalam hidupmu yang begitu kokoh dan teguh sehingga kamu bisa berdiri dengan kepala tegak, tidak tergoyahkan oleh kekhawatiran dan keraguan, bahkan ketika ombak kehidupan menerjang dan mencoba menghempas segalanya. Semakin dia memperhatikan, semakin dia menyadari bahwa kamu bukanlah sosok yang hanya datang dalam hidupnya, sebagai bagian dari cerita sementara, sebagai pelarian dari kekosongan dan kesepian yang dia rasakan, tetapi sebagai rumah. Kamu adalah tempat perlindungan yang nyata, fondasi yang kokoh, dan sumber kekuatan yang mampu menopang hidupnya yang seringkali terasa rapuh dan tidak pasti. Kamu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar kekasih. Kamu adalah sahabat sejati, seseorang yang bisa diandalkan, yang mampu membangun kehidupan yang penuh makna, kedamaian, dan keberanian untuk melangkah ke depan bersama. Ketika dia menyadari semua hal ini, dia pun semakin memahami bahwa kamu bukanlah orang yang bisa digantikan begitu saja, dan bahwa kesempatan yang dulu dia sia-siakan adalah sesuatu yang tidak akan pernah terulang lagi. Perubahan besar mulai terjadi dalam dirinya, yang digambarkan oleh Five of Swords Reversed. Dulu, dia terlalu terjebak dalam pola pikir egois dan kompetitif, merasa bahwa dalam hubungan selalu harus ada pemenang dan yang kalah, bahwa harus ada pihak yang lebih kuat dan dominan. Dia merasa bahwa harus ada yang mengalah dan yang kalah, dan merasa bahwa kemenangan adalah tentang mengendalikan dan menguasai pasangan. Tetapi seiring berjalannya waktu dan semakin banyak merenung, dia mulai menyadari bahwa kemenangan semu itu ternyata sangat kosong dan menyakitkan. Kemenangan tanpa kehadiranmu, tanpa cinta sejati, terasa hampa dan menyisakan luka yang dalam. Tidak ada kebanggaan yang bisa dia raih dari hubungan yang dibangun di atas manipulasi dan ego, karena sebenarnya dalam hati terdalamnya, dia tahu bahwa cinta yang sejati adalah tentang memberi tanpa mengharapkan balasan, tentang saling menghormati kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan tentang tumbuh bersama tanpa saling mengalahkan. Ketika Nine of Cups reverse muncul dalam perenungannya, dia mulai terbangun dari ilusi dan khayalan yang selama ini menutupi kenyataan pahit, bahwa semua pencapaian dan kebanggaan yang selama ini dia banggakan, status sosial, kekayaan, dan keberhasilan materi, tidak mampu mengisi kekosongan dalam hatinya yang semakin dalam. Dia menyadari bahwa semua yang dia capai dan raih selama ini hanyalah sebatas permukaan, tidak mampu memberi kedalaman dan makna sejati dalam hidupnya. Bahkan semakin dia berusaha menutupi kekosongan itu dengan pencapaian dan kepuasan materi, semakin dia merasa bahwa ada bagian dari dirinya yang hilang dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan yang paling menyakitkan dari semuanya, dia menyadari bahwa bagian yang hilang itu adalah kamu. Kamu yang selama ini menjadi sumber kedamaian dan ketulusan dalam hidupnya. Tidak ada yang bisa menggantikan kamu. Tidak ada yang mampu mengisi ruang kosong yang kamu tinggalkan, bahkan jika dia berusaha keras untuk mencapainya. Kamu, yang digambarkan dalam kartu Queen of Cups, adalah sosok yang penuh kasih, kelembutan, dan keanggunan. Kamu tahu bagaimana mencintai dengan penuh empati dan ketulusan, tetapi juga dengan keberanian dan ketegasan menjaga harga diri. Kamu tidak meledak saat kecewa, tidak membuat drama saat disakiti,
tetapi secara perlahan dan penuh kedamaian, kamu menarik diri, menyembuhkan luka-luka dalam diam, dan kembali menjalani hidupmu dengan kepala tegak dan hati yang penuh keyakinan. Itulah yang membuatmu semakin tak tergantikan. Karena kamu adalah sosok yang mampu menjaga keseimbangan antara memberi dan menjaga diri sendiri. Dia melihatmu bukan sebagai seseorang yang bisa ia miliki dan kendalikan, tetapi sebagai sosok yang dulu ia sia-siakan, dan kini menyadari bahwa kamu adalah bagian dari dirinya yang tidak bisa digantikan begitu saja. Dia menyadari bahwa kamu adalah cermin dari kejujuran, keberanian, dan ketulusan, dan bahwa kamu tidak akan lagi membiarkan dirimu diperlakukan sembarangan. Lalu muncul Ace of Wands sebagai simbol bahwa hasrat dan keinginan dalam dirinya belum padam, bahkan semakin membara. Tetapi, ini bukan lagi soal nafsu dan keinginan sesaat, melainkan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kamu masih membuka pintu hati? Apakah kamu masih punya ruang dan keberanian untuk memberinya peluang, meskipun dia dulu telah menyia-nyiakan dan menyakitimu? Di balik pertanyaan itu, kamu sendiri telah menemukan kekuatan dan keberanianmu. Kamu tidak lagi menunggu dan bergantung pada perubahan dia. Kamu tidak berdoa agar dia kembali, dan kamu tidak berharap semuanya akan kembali seperti dulu. Kamu hanya ingin hidupmu tenang, damai, dan penuh dengan keyakinan bahwa kamu mampu menjalani hari-harimu dengan penuh keberanian dan kebebasan. Karena kamu sadar bahwa jika seseorang tidak mampu memberi rasa aman, kejelasan, dan komitmen yang nyata, maka itu bukanlah cinta sejati, melainkan sekadar keterikatan sementara yang rapuh dan tidak membahagiakan. Kamu telah tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang tidak lagi menggantungkan harga dirimu pada siapa yang memilihmu, karena kamu tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, dari keberanian untuk berdiri teguh dan jujur terhadap dirimu sendiri dan orang lain. Dan saat ini, saat dia berdiri dalam diam, menatapmu dari kejauhan dengan tatapan penuh penyesalan dan hasrat yang tertahan, kamu sudah tahu jawabannya. Kamu tahu bahwa cinta sejati tidak hanya lahir dari rasa suka atau ketertarikan sesaat, tetapi dari keberanian untuk hadir sepenuhnya, dari tanggung jawab yang penuh, dari komitmen yang tulus, dan dari keberanian menjaga satu hati tanpa melirik ke arah lain. Kamu sadar bahwa jika dia tidak mampu membawa semua itu, maka apapun yang dia tawarkan sekarang tidak lagi kamu butuhkan. Kamu telah menjadi rumah bagi dirimu sendiri, tempat di mana kamu merasa aman, dihormati, dan dicintai apa adanya. Rumah itu yang kamu bangun dengan penuh kesabaran, kejujuran, dan keberanian, kini terlalu kokoh dan tak tergoyahkan oleh cinta yang tidak sepenuhnya hadir dan tidak tulus. Kamu telah belajar dari semua pengalaman dan pelajaran hidup bahwa kebahagiaan dan kedamaian hati adalah hakmu, dan tidak ada yang berhak menghalangimu untuk meraihnya. Maka, pilihlah untuk terus berjalan di jalan yang membawamu ke kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dan jangan pernah takut meninggalkan hubungan yang hanya menambah luka, keraguan, dan ketidakpastian dalam hidupmu. Karena kamu layak mendapatkan cinta yang jujur, cinta yang memberi rasa aman dan kebahagiaan tanpa syarat, bukan sekadar permainan, manipulasi, dan kepalsuan yang menyamar sebagai rasa yang dalam dan bermakna. Ingatlah selalu bahwa kamu berhak mendapatkan cinta sejati yang mampu membahagiakan dan memperkaya hidupmu, dan bahwa keberanian untuk memilih jalan terbaik bagi dirimu sendiri adalah bentuk cinta paling tulus yang bisa kamu berikan kepada diri sendiri. Karena pada akhirnya, cinta yang sejati adalah tentang keberanian, kejujuran, dan ketegasan untuk memilih kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki, yang akan membuatmu merasa lengkap dan utuh, serta mampu menjalani hidup ini dengan penuh syukur dan keberanian. Setelah segala keraguan, kegelisahan, dan penyesalan yang terus menghantui benaknya, akhirnya muncul sebuah momen yang tak bisa lagi dia hindari. Di tengah pergolakan batin yang datang begitu mendalam, dia dihadapkan pada pilihan yang sangat berat,
sebuah persimpangan yang menentukan arah hidupnya. Di satu sisi, ada ketakutan yang terus menggantung, seperti bayangan gelap yang menghalangi pandangannya, ketakutan akan kegagalan, penolakan, dan ketidaksiapan dirinya untuk menghadapi konsekuensi dari sebuah keputusan besar. Ketakutan ini datang dari pengalamannya di masa lalu, ketika dia merasa tidak cukup baik, ketika dia tidak bisa memberikan yang terbaik dan akhirnya meninggalkanmu. Namun di sisi lain ada dorongan kuat yang semakin membesar dalam dirinya. Suatu perasaan yang tak bisa lagi dia pendam, yang semakin memanas, membakar hatinya dengan intensitas yang sulit dijelaskan. Ace of Wands muncul, menegaskan bahwa dia tak bisa lagi menahan hasratnya untuk kembali padamu. Hasrat ini bukan hanya keinginan semata, itu adalah api yang telah menyala dalam dirinya, mendorongnya untuk membangun kembali apa yang telah hilang, untuk memperbaiki kesalahan dan kesia-siaan yang telah ia buat. Namun, di balik dorongan yang begitu kuat itu, ada satu hal yang masih menjadi penghalang besar baginya. Keraguan dirinya sendiri, keraguan akan kemampuannya untuk memberikan yang terbaik, dan ketakutan bahwa meskipun dia mencoba, hal itu tetap tidak akan cukup untuk mendapatkan kembali hatimu. Pemain cinta ini berdiri di persimpangan jalan, tidak tahu harus memilih jalan yang mana. Di satu sisi, dia bisa terus mengagumimu dari jauh, menikmati setiap perkembangan yang kamu capai, melihatmu tumbuh dan bersinar lebih terang seiring waktu, tetapi tetap terjebak dalam ketidakmampuan untuk bertindak. Dia bisa memilih untuk hanya menjadi penonton, menyaksikan setiap pencapaianmu dengan perasaan campur aduk antara kekaguman dan rasa bersalah, tanpa pernah memiliki keberanian untuk melangkah lebih jauh dan mengambil kesempatan. Namun di sisi lain, ada kemungkinan yang jauh lebih menantang, yaitu langkah berani yang bisa mengubah segalanya. Dia bisa memilih untuk menanggalkan rasa takutnya, melepaskan belenggu ketidakpastian yang telah lama membelenggunya, dan berani mendekat padamu, membangun kembali apa yang telah hancur dengan tekad yang lebih kuat, dengan hati yang lebih matang dan lebih terbuk. Eight of Pentacles mengingatkan bahwa meskipun dia belum mengambil langkah nyata, dia sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar, lebih berarti. Tetapi persiapannya kali ini bukan persiapan yang sama seperti sebelumnya. Ini bukan sekadar persiapan biasa untuk datang dengan kata-kata manis atau janji-janji kosong, tetapi dia benar-benar menggali lebih dalam tentang siapa dirinya, apa yang bisa ia tawarkan, dan bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia bukan lagi orang yang sama yang dulu memilih pergi tanpa memberikan kesempatan yang seharusnya kalian berdua miliki. Namun di tengah persiapannya yang penuh pertimbangan, Five of Cups muncul, mengungkapkan perasaan kehilangan yang begitu dalam, yang masih membekas dalam hatinya. Dia merasa tidak hanya kehilangan kesempatan bersama kamu, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri dalam proses itu. Ada rasa kecewa yang mendalam, yang seolah terus menghantui setiap langkahnya. Dia menyadari betapa besar kesempatan yang telah ia sia-siakan, dan meskipun dia telah mencoba untuk melupakan semuanya, perasaan itu tetap muncul, berulang kali, dengan kekuatan yang sama. Kecewa karena telah melepaskanmu begitu saja, tanpa memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan. Merasa kehilangan segala sesuatu yang telah kalian bangun bersama, meski itu hanya sebentar. Lebih dari itu, Nine of Cups reversed, mengungkapkan bahwa meskipun dia bisa merasa puas dengan hidupnya, meskipun dia bisa merasa ada banyak hal yang telah dia capai, ada satu bagian yang tetap kosong, dan itu adalah kamu. Semua yang dia capai, segala keberhasilan yang tampaknya membanggakan, terasa hampa tanpa hadirmu. Tidak ada kebahagiaan sejati yang bisa dia raih jika dia masih merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang lebih besar daripada kesuksesan materi atau status sosial yang dia miliki. Ace of Pentacles reversed juga berbicara tentang hambatan-hambatan yang masih ada dalam dirinya. Ketidakstabilan yang ia rasakan, perasaan bahwa dia belum siap untuk memberikan komitmen yang serius,
Ada kekhawatiran dalam dirinya bahwa meskipun ia ingin kembali, ia merasa tidak cukup baik untukmu. Atau mungkin takut bahwa dia tidak akan bisa memenuhi harapan yang kamu miliki dalam hubungan. Mungkin dia merasa bahwa dia belum cukup dewasa atau siap untuk menghadapi tantangan yang datang dengan membangun hubungan yang sehat dan penuh komitmen. Ketakutan akan kegagalan itu membuatnya ragu, dan itulah yang membuatnya memilih untuk mundur, mengamati dari jauh, menyaksikanmu tumbuh, namun tidak berani untuk melangkah maju. Tetapi meskipun ada ketakutan yang begitu besar, ada satu hal yang tak bisa ia lupakan. Queen of Cups. Kamu adalah sosok yang penuh pengertian, yang memberi tanpa syarat, yang mencintai dengan hati yang tulus, namun juga tahu kapan harus melepaskan dan menjaga harga diri. Kamu tidak memaksakan apapun, dan itulah yang mungkin membuat hatinya semakin terikat padamu. Kamu tidak membutuhkan seseorang yang sempurna, tetapi seseorang yang hadir dengan hati terbuka dan niat yang tulus. Seseorang yang bisa memberi ruang bagi cinta untuk tumbuh dengan alami, tanpa tekanan atau tuntutan. Sekarang, dia dihadapkan pada dua pilihan besar. Yang pertama adalah pilihan untuk terus mengagumimu dari jauh, untuk menerima kenyataan bahwa kamu telah berkembang menjadi sosok yang lebih kuat, lebih mandiri, lebih bercahaya, dan dia merasa tidak pantas untuk mendekatimu lagi. Dia bisa memilih untuk terus merindukanmu dari kejauhan, berharap ada kesempatan, tapi tetap terjebak dalam rasa takut dan keraguan. Namun, ada juga pilihan lain yang lebih menantang dan penuh ketidakpastian. Dia bisa menanggalkan semua ketakutannya, membuka hatinya, dan berani datang kepadamu dengan niat yang tulus untuk membangun sesuatu yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih berarti daripada yang pernah kalian bangun sebelumnya. Mungkin dia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi dia bisa memilih untuk menghadapi masa depan dengan lebih bijaksana, lebih siap, dan lebih matang. Pilihan itu ada di tangannya sekarang, dan hanya dia yang bisa memutuskan apakah akan mengambil langkah besar itu atau tetap berdiri di tempatnya, takut akan kegagalan yang mungkin datang. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 4343 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.